Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast yang semakin luar biasa dan semakin ramai teman-teman ya bersama teman-teman dari IWPI dan juga dari P5I dan juga dari warga masyarakat ya. Inilah tempat podcast untuk kita bersuara sebagai negara demokrasi teman-teman. Nah, kali ini kita mengundang lagi ya teman-teman dari warga masyarakat. Ada Ibu Desi. Nah, Bu Desi, halo Bu Desi, apa kabar sehat-sehat Bu? Hmm. Baik, kawan. Oke, terima kasih Bu Desi. Dan nanti kita akan kenalkan ke teman-teman semua ya. Ada lawyer senior bersama kita, Bapak Matius sebagai lawyer senior. Halo Pak Matius, terima kasih sudah hadir bersama kita Pak Matius. Ya, ya, selamat pagi Pak. Pagi Ya, selamat Pak. pagi. Dan juga seperti biasa bersama Bapak Rinto Setiawan dari Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia IWPI. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Ya, Mas. Selalu semangat, Mas. Makasih Pak Rinto. Kita langsung mulai teman-teman ya. Ini informasi dari Ibu Desi. Mungkin teman-teman sudah ngikutin ya dari minggu-minggu sebelumnya. Bu Desi eh, sempat berperkara dengan para petugas pajak ya, dan juga akhirnya menang nih Bu Desi, menang di pengadilan, petugas pajaknya dinyatakan bersalah dan akhirnya kasus ini bergulir ke kantor polisi. Nah, selain dari itu juga ada kasus-kasus yang umum ya, selain kasus dengan petugas pajak mengenai laporan polisi. Kali ini kita mau bahas sulitnya buat laporan di kantor polisi ya. Ini secara umum ya teman-teman ya, bukannya di kantor tertentu, bukan juga secara privat privat ke satu orang ya, tetapi secara umum. Terutama adanya larangan merekam bagi pelapor ya. Pelapor jadi tidak boleh merekam. Kalau di undang-undang pajak sih kita paham ya, tidak ada larangan merekam di undang-undang pajak. Tetapi kita nggak tahu nih bagaimana kasusnya kalau di sudah laporan polisi. Kita langsung bertanya ke Ibu Desi. Nah, mungkin Bu Desi bisa sharing nih pengalamannya Bu. Apa masalahnya, bagaimana ceritanya eh, mengenai sulitnya buat laporan polisi, terutama saat mengenai larangan merekam. Silakan Bu Desi. Iya. Jadi gini, kawan. Kalau kita kan mau sebagai warga negara kan mau buat laporan ke polisi itu sulit setengah pun. Dari dokumen kita mesti sediain dulu berkas apa yang kita mau laporin, terus kronologinya mesti dibikinin, bukti-bukti pendukung, ya kan? Misalnya warga juga misalnya kehilangan sesuatu ya, itu invoice-nya mesti lengkap kok. Ya, bukti kepemilikannya kurang salah satunya aja itu nggak diterima laporan kita. Itu bikin laporannya sesulit itu. Nah, sampai laporan diterima pun, nanti kan kita mesti di BAP. Di BAP pun belum tentu yang kita BAP itu langsung dikerjain tuh. Nah, dari situ loh. Nah, kita bikin BAP nanti saksi-saksi yang kita sediakan lagi. Mesti siapin saksi-saksi. Saksi-saksi kalau kita nggak ada saksi, itu jadi hambatan kita lagi kok. Ya kan itu kadang-kadang bisa mandek tuh laporan kita aja nggak jalan di tempat. Tapi misalnya lawan yang kita laporin dia nggak perlu dokumen tuh bisa jalan tol tuh. Anehnya itu kita lapor udah 2 3 kita duluan lapor dari dia. Bisa-bisa berkas LP-nya duluan naik dia daripada kita. Malahan kita diledekin. Dia nggak pakai surat-surat dokumen pun dia bisa lapor. Anehnya itu. Setelah laporan kita itu kita jalan di tempat, nah dia udah jalan duluan terus perkembangannya ini kita nggak ngerti caranya gimana. Nah, salah satu paling buat kita pelapor, kita kita nggak bisa juga percaya pada polisi ya, nggak bisa 100% oknum-oknum itu ya. Di situ banyak oknum tuh. Nah, bagaimana itu solusinya kawan dari sini nih penegak hukum? Kita aja misalnya udah mengerti hukum pun dipersulit, apalagi masyarakat yang nggak mengerti hukum. Oke, jadi agak sulit ya bikin laporan polisi, kurang data ini, kurang data itu, kurang data apa, tiba-tiba nggak bisa lapor atau suruh pulang. Nah, bagaimana dengan mengenai masalah rekam-rekam, Bu? Apakah Ibu boleh merekam atau tidak boleh merekam atau bagaimana?
Tidak boleh merekam. Tidak boleh merekam kok. Dari awal, dari laporan dari pertama aja kita mau naik aja, kalau dari BAP itu laporan handphone kita disita dulu di bawah tuh. Itu salah satunya kalau di Polda ya. Itu handphone sudah harus diturunin semua tuh. Nggak boleh bawa. Tapi kalau masih di Polres atau Polsek mungkin bisa. Tapi itu udah dikasih tahu nggak boleh rekam, foto aja nggak boleh. Oke, jadi agak susah ya bikin laporan polisi. Jadi kita jadi nggak bisa transparan ya. Iya. Satu lagi kalau kita sediain saksi. Saksi kita aja kita nggak boleh dampingin. Hmm. Disuruh keluar. Hmm. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Desi ya. Nah, kita langsung minta ke pendapat dari Bapak Matius ya sebagai lawyer senior. Mungkin Pak Matius bisa ceritakan nih bagaimana kasusnya kalau kita bikin laporan polisi. Apakah mudah, susah, dan terkhusus mengenai larangan merekam itu bagaimana itu Pak Matius? Silakan Pak Matius. Ya, ya seharusnya larangan merekam itu adalah hak daripada warga negara. Tetapi di kepolisian sendiri dijadikan itu markas kepolisian yang kita datang itu sebagai area area yang tidak boleh dijamah, kayak tidak boleh dipotret, tidak boleh diapa-apain. Jadi kayak area yang ya kayak militer punya begitu. Kalau kita masuk di markas militer kan nggak sembarang di sana karena sangat rahasia. Nah, di kepolisian itu juga tiru-tiru gaya militer, Pak. Dalam pengaduan masyarakat. Jadi kita masuk pertama aja itu HP bukan dilarang, Pak. HP kita dilucutin. Istilah saya dilucutin, Pak. Kemudian dimasukin di kotak yang sudah disediakan. Bawa tas pun juga kadang-kadang nggak boleh. Nah, di sini seharusnya kepolisian itu harus terbuka. Apa yang disampaikan oleh warga masyarakat tadi itu boleh merekam ketika melakukan berita acara agar masyarakat yang di BAP tadi itu dia mempunyai alat bukti bahwa BAP yang dia buat itu tidak sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban ketika dia di BAP. Nah, ini sulit, Pak. Kontrol masyarakat itu kayaknya di kerangkeng, kayaknya di borgol. Jadi ini susah sekali, Pak. Saya sendiri, Pak, menghadap kepolisian. Sekarang saya nggak berani lagi, Pak, mendampingi klien aja untuk melapor pidana. Jangankan melapor pidana, Pak Awan. Kita minta tanda tangan klien kita ditahan aja itu dipersulit, Pak. Sampai sekarang saya nggak berani lagi untuk melapor pidana kepolisian karena sia-sia. Nah, saya harus bertengkar dengan polisi-polisi muda, malu saya, Pak, sebagai orang tua. Nah, sehingga kalau untuk tanda tangan kuasa saya kasih kepada keluarga klien, Anda usahakan. Saya nggak bisa ketemu sana. Daripada saya bertengkar dengan anak-anak yang baru kemarin lulus, malu kita, Pak Awan. Karena mereka etikanya udah nggak ada, Pak, main tegur aja. Nah, itu masalahnya di kepolisian, Pak. Itu sudah umum itu. Jadi bawa HP dilucutin. Nah, saya bilang bukan dilarang, dilucutin, masukin di situ udah ada kotak disediakan, bahkan tas pun harus masuk di dalam. Lah, jadi kepolisian itu area steril ya, kok dijadikan area steril bagi masyarakat? Bingung saya. Harusnya kan itu untuk pengaduan. Nah, yang kedua, Pak Awan, kalau kita mengadu di sana sepeda motor hilang, ya mana bukti STNK-nya, mana bukti ini, harus kita bawa aslinya. Nah, kalau nggak ada itu ditolak, lah bagaimana? Saya pinjam Pak Awan punya sepeda motor, ya. Saya pakai, kemudian ini hilang, saya lapor ke polisi. Masa saya dengan jarak jauh begitu, masa harus ke sana? Itu laporan kita nggak diterima, Pak.
Kalau nggak ada dokumen-dokumennya. Nah, kalau Pak Awan misalnya adanya di Surabaya, saya pinjam mobilnya untuk saya datang Jakarta. Nah, sampai Jakarta mobilnya hilang. Apa harus saya kembali ke sana minta dokumennya? Nah, di sini Pak kayaknya dipersulit sekali Pak. Nah, makanya itu kepolisian kita ini perlu direformasi Pak. Bebas masyarakat boleh membawa HP, boleh merekam. Jangan dijadikan markas kepolisian itu sebagai area steril kayak di militer. Kalau di militer kita maklumi, ada bagian-bagian yang tertentu yang tidak boleh dilihat oleh masyarakat karena merupakan akan membahayakan keselamatan negara. Itu kita paham, Pak. Tapi kalau kepolisian apa yang membahayakan, Pak? Apa membahayakan kantong? Kan nggak itu masalahnya, ya. Tapi kalau orang-orang tertentu yang datang, Pak, cepat sekali, Pak. Itu. Tanpa adanya, ya mereka udah kenal baik, langsung masuk aja bisa. Tetapi kita, Pak, yang baru masuk, waduh, sampai sekarang saya, Pak Rinto, amit-amit, saya nggak akan menghadap lagi kepolisian, Pak. Apapun juga, saya tobat itu. Terima laporan pidana pun, saya bilang mendampingi klien, saya pun udah nggak mau, Pak. Kita dipermalukan anak-anak muda, Pak, yang baru jadi polisi 3 bulan, Pak. Baru dididik 3 bulan, Pak. Kita dipermalukan di sana, Pak. Nah, sampai sekarang, Pak, saya udah sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Nggak berani lagi saya kepolisian, Pak, dampingin klien. Nah, demikian Pak Rinto, barangkali kita bisa cari solusi. Adalah hak warga negara untuk merekam seluruh kejadian area kepolisian. Jangan jadikan markas kepolisian, terutama di Yanmas itu dijadikan sebagai area steril, kayak di markas militer. Nah, mereka udah tiru-tiru gaya militer, Pak. Jangan foto bawa HP aja nggak boleh. Nah, ini yang harus dibebaskan, Pak. Ini yang harus kita bongkar perlakuan kepolisian, oknum-oknum kepolisian kepada warga negara yang mencari keadilan. Bagaimana kita bisa mendapat keadilan, Pak, kalau kita dibatasin? Rekam aja nggak boleh. Akhirnya keadilan itu nggak ngerti saya, itu milik siapa? Milik polisi atau milik masyarakat? Atau milik kita semua, Pak, keadilan? Ya, kira-kira begitu, Pak. Jadi pertanyaan saya adalah keadilan itu milik siapa, Pak? Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Matius, luar biasa informasinya ya. Tapi Pak Matius boleh diinformasikan nggak, apakah ketika Pak Polisi itu melucuti kita itu, dia sampaikan nggak dasar hukumnya? Apakah ada Perkapolri nomor sekian yang ngomong tidak boleh merekam? Ataukah ada undang-undang atau ada peraturan Kapolsek atau peraturan mana, pasal berapa, ayat berapa yang mengatakan dilarang merekam? Atau ada pasal mengatakan ketika masuk ke kantor polisi, maka HP Anda harus disimpan di sini. Itu ada nggak disebutin aturannya, Pak? Bagaimana itu, Pak? Nggak ada. Kalau ada aturannya itu, saya pahami. Ya, seperti di pemasyarakatan, Pak. Kami ngunjungin klien, kalau di pemasyarakatan itu ngunjungin klien kan harus melapor advokat itu. Nah, saya menanyakan dasar hukumnya itu langsung masuk, Pak. Mereka nggak bisa ini. Tapi kalau di kepolisian, Pak, hukum adalah kepolisian, Pak. Jadi begitu masuk area kepolisian, itulah hukum yang kita hadapi, Pak. Apa yang dia katakan di sana kita harus manut. Sampai saya pernah, Pak, dulu di BAP masalah narkoba, menampingin klien. Nah, saya BAP-nya kan saya disuruh baca, kemudian saya koreksi. Apa dibilang lah? Saudara koreksi ini, saudara hanya mendengar loh. Kenapa saya diberikan BAP itu? Kalau saya ini nggak benar ini jawabannya klien saya,
kan saya harus perbaiki. Nah, tengkar kita di situ, Pak. Nah, jadi BAP pun kita baca pun, kita protes satu item yang nggak benar, Pak, minta koreksi, Pak, itu sulit sekali, Pak. Apa udah yang tercantum di dalam, ya udah. Nah, saudara hanya untuk mendengarkan, ya. Akhirnya saya bilang, kalau saya hanya mendengarkan, untuk apa saya hadir dalam persidangan, dalam ketika melakukan BAP kepada klien saya. Di kejaksaan juga begitu, Pak. Di kejaksaan, klien saya itu dikejar mengenai harta kekayaannya, Pak. Punya rekening berapa? Punya tanah luas berapa? Itu ditelusuri kekayaan. Saya interupsi, Pak. Saya keberatan, saya bilang. Menelusuri kekayaan klien saya. Terus marah dia, Pak. Anda udah melanggar undang-undang korupsi. Nah, saya nggak tahu, saya lupa pasalnya apa-apa. Dalam pasal itu tidak diperkenankan untuk kepolisian menanyakan mengenai asal usul atau aset-aset daripada klien. Anda sendiri yang berhak untuk mencari sendiri, saya gitukan. Ya, dalam undang-undang nggak memperkenankan Anda, saya gituin, Pak. Tengkar kami, Pak. Nah, saya keberatan sekali klien saya diobok-obok harta kekayaannya. Saya bilang Anda punya hak itu nyari, jangan nanya klien saya. Saya gituin. Karena undang-undang itu mengaturnya. Nah, tidak boleh penyidik yang sedang melaksanakan tugas itu tidak boleh mengorek mengenai harta kekayaan Anda berapa, ini berapa, punya rumah berapa, punya mobil berapa. Nah, saya keberatan itu Pak Awan itu. Tapi ada beberapa advokat yang mendiamkan. Nah, saya serahkan kepada rekan advokat yang benar itu yang mana. Apa kita biarkan klien kita diobok-obok mengenai harta kekayaannya? Nah, kamu punya rekening di bank berapa, rekeningnya nomor berapa aja, di bank mana aja? Apa kita diamkan ketika ditanya begitu, ketika klien kita di BAP, di kepolisian maupun kejaksaan? Nah, demikian Pak Awan yang pengalaman saya, sehingga saya agak riskan berhadapan dengan klien saya di penyidik, baik penyidik kejaksaan maupun penyidik kepolisian, karena hasil akhirnya pasti tengkar kita, Pak. Malu saya berdebat dengan anak-anak muda itu. Sampai saya harus bertekan masalah kuasa aja, Pak, dipermasalahkan. Mana surat kuasanya? Nah, Anda nggak boleh mendampingi klien Anda. Akhirnya saya bilang, Anda nanya aja kepada klien saya dampingin nggak? Dia tanya kepada klien saya, ya, Anda mau didampingin sama Pak Matius nggak, Saudara Matius? Ya, saya minta dia dampingin saya. Akhirnya dia telepon di atasannya, Pak. Padahal nggak berani juga memutuskan itu. Padahalnya dalam kuasa itu dapat diberikan lisan maupun tertulis. Itu pemberian kuasa. Nah, demikian Pak. Jadi hal-hal ini barangkali yang perlu kita benahi di Republik ini. Oke, siap. Terima kasih Pak Matius informasinya ya, teman-teman. Mungkin bisa tahu juga ya, dunia persilatan di kantor polisi juga sama atau hampir mirip rumitnya dengan di kantor pajak. Kita langsung sekarang minta pendapat dari Pak Rinto nih, sebagai Ketua Umum IWPI, sebagai warga negara biasa, dan juga kadang-kadang sering bersentuhan dengan hukum ya, terutama hukum pajak dan juga hukum di luar pajak. Bagaimana IWPI menanggapi ini, Pak Rinto? Ya, terima kasih Mas Awan. Ini Pak Matius dan Bu Desi. Ini pengalaman saya dulu Mas ya, pengalaman saya pribadi untuk melaporkan oknum petugas pajak ke kantor polisi, itu sama dengan apa yang dikatakan Bu Desi sama Pak Matius. Kami 2 kali Mas datang ke kantor polisi. Yang pertama itu
kami disuruh ini Mas, oh ini belum jelas kerugiannya gitu Mas. Jadi belum belum diapa-apakan kita dari dokumen udah belum jelas kerugiannya. Udah, kita pulang lagi, kita susun yang ini Mas sesuai dengan arahan mereka, kita sesuaikan ini terus dikoreksi lagi. Ada lagi yang kurang Mas, katanya oh belum ada somasi. Ini padahal laporan pidana Mas terkait pemalsuan surat. Ini sebenarnya kalau di aturan hukum tidak ada Mas untuk apa perkara pidana itu harus somasi. Biasanya somasi itu untuk perkara perdata. Sekarang Itu wajib. nah, jadi ternyata di kantor polisi ini Mas ada namanya kayak konseling dulu gitu loh Mas. Jadi mau bikin laporan itu ada kayak bimbingan konseling dulu. Di situlah rakyat itu sebagai pelapor itu dijegal supaya tidak bisa membuat LP. Nah, ini kita nggak tahu Mas ya. Ini kenapa kok terjadi penjegalan untuk membuat LP ini apa untuk menuju agar apa ya kasus-kasus kejahatan ini yang ditangani polisi ini kelihatan menurun atau ada motif tertentu seperti apa itu yang harus kita selidiki. Nah, cuman kalau ini kita kembali ke KUHP Mas ya kita undang hukum acara pidana itu saya pernah menemukan pasal 23 ayat 5 ini Mas Awan. Nah, normanya udah sangat jelas tertulis seperti ini Mas bunyinya. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyelidik harus, Mas, katanya harus, Mas, harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Nah, namun prakteknya kan kita kan dicari-cari kekurangan dokumennya, seperti yang dikatakan Bu Desi sama Pak Matius tadi, apalagi tidak ada perekaman, jadi kan tidak ada bukti. Nah, sebenarnya opsinya, ini kalau menurut saya ini, Mas, opsinya itu seharusnya tidak ada opsi untuk menolak laporan ini Mas, laporan masyarakat atau ini ya laporan pidana ini. Nah, terus apa dua pilihan Mas sebenarnya yang ada di dalam aparat penegak hukum yaitu kepolisian itu sebenarnya ada dua Mas, yaitu yang kalau sesuai dengan pasal tadi itu laporan wajib diterima. Nah, opsi B kan mereka kan menolak laporan. Sebenarnya menolak tidak ada masalah, tapi harus mereka mau membuat surat penolakan secara tertulis, memuat alasan hukum yang jelas dan spesifik. Lah, untuk mengakali ini mereka membuat istilahnya bimbingan konseling tadi, Mas. Jadi biar dia tidak mengeluarkan surat tadi, Mas, penolakan secara tertulis. Ini pengalaman pribadi saya, Mas Awan. Terus kalau kita ngomong ini Mas, ini kan kebetulan tim saya, ini Pak Matius Bu Desi, tim kami sudah membuat bagan kenapa kok negara seperti ini itu Mas. Makanya yang narasi yang digaungkan oleh aparat penegak hukum sekarang adalah Anda ini pencari keadilan. Berarti kenapa kok pencari keadilan? Karena keadilannya memang nggak ada, Pak. Jadi kita harus cari gitu loh, Pak. Nah, cari juga kan pasti nggak ada, Pak. Yang ada akhirnya mereka lah jual keadilan gitu loh, Pak. Akhirnya jual keadilan, tapi kan namanya jual kalau keadilan diperjualbelikan namanya bukan keadilan, Pak. Namanya ini kebohongan, kecurangan atau manipulasi itu, Pak. Ini Mas Awan, saya izin share screen dulu, Mas. Nah, ini seperti yang saya ini mungkin Bu Desi, Pak Matius, ini adalah gambar dari tim kami, Pak, membuat ini Pak ya, analogi struktur ketatanegaraan kita saat ini Pak, yang berlaku saat ini. Berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar Pak. Jadi ini berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ternyata posisi rakyat itu di sini Pak. Nah, posisi rakyat di sini. Mas Awan, Pak Matius, Bu Desi. Nah, ini kita lihat gambar ini adalah polisi di sini. Jadi kita ini tidak dilindungi siapa-siapa di dalam negara Indonesia ini Pak. Ini rakyat, nah dulunya punya suami namanya MPR, di analogi kami Pak ya, nah menikah dengan pemerintah, kepala pemerintahan dalam hal ini presiden. Nah ini di sini. Nah akhirnya kalau kita bermasalah dengan hukum, kita mau lapor ke polisi, ya sensornya sangat banyak sekali. Ini sudah ada nanti orang partai politik, anggota DPR, MPR, pasti cepat laporannya Pak Matius. Jadi tadi yang dikatakan kok ada pihak tertentu yang membuat laporan cepat. Nah, itu pasti kalau tidak kenalannya ini, atau ini, Pak. Itu pasti diprioritaskan. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena ini, Mas Awan, karena terjadi memang kesalahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita saat ini. Dan itu memang perlu perenungan untuk ahli-ahli, ini Mas ya, ahli-ahli hukum tata negara, ahli-ahli politik, ahli-ahli pemerintahan untuk mendesain struktur negara kita biar negara ini dapat mewujudkan keadilan sesuai dengan cita-citanya yaitu sila kelima Mas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu Mas Awan.
Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto informasinya ya. Kita berharap ini Pak Polisi, teman-teman, kita ini diberikan pelayanan yang baik. Tolong jangan dianggap seperti musuh, tolong juga jangan dilucuti seperti kata Pak Matius ya. Kita mestinya diberikan keleluasaan untuk merekam apapun, transparan aja gitu. Toh tidak ada yang perlu disembunyikan, seharusnya seperti itu. Ya, Baik, terima kasih informasinya Pak Rinto, Pak ya, Matius, Ibu Desi. Kita berharap Pak Polisi bisa lebih baik ke depannya ya. Makasih semuanya. oke. Kita jumpa lagi di Ya, podcast berikutnya Pak, Bu. Mari. amin, amin.